Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan proses pembuatan laporan keuangan dari UD Coba Ungu ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan bagaimana cara menyusun laporan laba rugi, kemudian dilanjutkan dengan menyusun laporan perubahan aktivitas. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan khusus membahas terkait bagaimana cara menyusun laporan perubahan posisi keuangan atau biasa disebut dengan laporan neraca ya. Jadi laporan neraca ini adalah laporan yang menggambarkan terkait harta perusahaan atau aktiva. Kemudian yang kedua bahwa neraca ini menggambarkan berapa utang perusahaan dan berapa modal perusahaan. Jadi posisi laporan keuangan ini atau laporan perubahan posisi keuangan ini menggambarkan tentang harta perusahaan, utang beserta modal. Di mana untuk rumus menyusun laporan perubahan posisi keuangan atau neraca ini, rumusnya adalah bahwa nilai aktiva itu harus sama dengan nilai pasiva, di mana harta harus sama dengan nilai hutang plus modal, seperti itu. Nah, cara menyusun laporan perubahan posisi keuangan atau laporan neraca ini cukup mudah, di mana untuk membuat atau menyusun laporan neraca ini, sumber data yang kita gunakan itu adalah neraca lajur. Nah, di neraca lajur ini, data yang kita ambil itu adalah kolom neraca ini. Semua data yang ada di kolom neraca atau saldo-saldo yang muncul di kolom neraca ini akan kita gunakan untuk menyusun laporan perubahan posisi keuangan atau laporan neraca. Oke, di mana kita tahu bahwa untuk neraca sendiri itu adalah saldo-saldo akun yang berhubungan dengan saldo akun kode 1 sampai dengan kode akun 3 seperti ini. Ini adalah data-data akun yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan neraca ini. Nah, sekarang kita mulai untuk mempersingkat waktu, kita akan coba mulai susun laporan neracanya atau laporan perubahan posisi keuangan. Kita mulai dari sisi aktiva dulu, bahwa aktiva atau harta ini ada dua kategori, ada current asset, ada fixed asset. Nah, sekarang kita masukkan kategori akun-akun yang masuk ke dalam current asset ini. Nah, sekarang karena data yang kita ambil dari data yang ada di neraca lajur, sekarang kita lihat di sini bahwa akun-akun yang masuk dalam kategori harta itu adalah kode akun 1 ini. Ya, ini adalah kategori akun harta. Nah, di sini untuk mengambil posisi atau akun yang masuk kategori harta lancar atau karena itu yang mana, kita lihat dari kode akunnya. Jika kode akun 1/1 ini adalah masuk kategori kode-kode akun harta, tapi masuk dalam kategori karena aset. Sedangkan yang kode akun diawali dengan angka 1 tetapi digit keduanya dimulai dengan angka 2, inilah yang masuk dalam kategori fixed asset. Nah, makanya itu sekarang untuk mengambil data yang masuk dalam kategori current asset, berarti kita ngambil dari cash in bank sampai dengan prepaid tag ini. Ya, kita ambil, kita masukkan ke sini sebagai akun-akun yang masuk dalam kategori current asset ini. Ya, seperti ini. Kemudian untuk nilai saldonya kita masukkan di kolom pertama ini. Kita ambil di sini untuk yang masuk dalam kategori current asset, yaitu mulai dari cash in bank sampai dengan prepaid tag. Berarti saldo ini. Nah, berarti saldo ini yang masuk dalam kategori saldo-saldo akun current asset ya. Kita kasih tanda warna biru seperti ini. Perhatikan bahwa di sini saldo yang ada di neraca untuk akun cash in bank sampai dengan prepaid tag ini saldo normalnya ada di sisi sebelah debit. Ternyata di sini ada satu akun yang saldonya ada di sisi kredit. Nah, saldo yang ada di sisi kredit ini adalah namanya saldo kontra. Di mana untuk sifat dari saldo kontra sendiri itu sifatnya adalah mengurangi saldo normal. Sehingga nanti dalam penulisannya atau menginput saldo ke dalam laporan neraca ini, maka untuk saldo kontra ini kita gunakan tanda min sebagai tanda bahwa nilai saldo ini akan mengurangi nilai saldo normal. Oke, sekarang kita ambil saldo-saldonya ini, kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Perhatikan di sini untuk allowance for default debt, dia minus saldonya karena di sini saldo kontra untuk allowance for default debt ya.
Karena saldo kontra, maka kita tulis di sini di laporan neraca dengan menggunakan tanda minus. Oke, setelah kalian masukkan, kalian jumlahkan ya. Kalian jumlahkan di sini untuk saldo yang ada di kategori current asset. Setelah kalian jumlahkan, kita letakkan di kolom kedua. Setelah saya jumlahkan hasilnya 755.030.500. Inilah yang disebut sebagai total current asset, total saldo current asset seperti itu ya. Oke, sekarang kita ambil untuk yang fixed asset. Kita lihat di fixed asset ini hanya ada dua akun ya, yaitu equipment at cost dan equipment akum debt. Ini adalah kategori saldo akun fixed asset. Kita masukkan ke laporan neraca sini sebagai akun yang masuk dalam kategori fixed asset. Lalu kemudian saldonya kita ambil ya, untuk saldo ini ya, saya kasih seperti ini biar saya sorot biar kelihatan. Inilah saldo untuk kategori fixed asset, yaitu equipment at cost dan equipment akumulasi. Perhatikan bahwa saldo harta tadi normalnya debit, ternyata di sini ada satu yang kontra di sini untuk yang kategori fixed asset. Maka yang kontra ini yaitu akun equipment akumulasi, kita masukkan saldonya dengan menggunakan minus juga di sini. Kita masukkan ke neraca ya, seperti ini. Perhatikan untuk akun equipment akumulasi saldonya minus. Oke, setelah itu kita jumlahkan. Equipment at cost ini 63.300 dikurangi 17.200. Hasilnya kita masukkan ke kolom kedua, yaitu nilainya 46.100.000 rupiah. Nah, setelah saldo-saldo yang masuk kategori current asset itu totalnya sudah ketemu, kemudian total untuk fixed asset sudah ketemu, kita jumlahkan. Lalu kita letakkan di total aktiva sini. Maka didapatlah nilainya 801.130.500 rupiah. Itu adalah total aktiva. Oke, sekarang kita masuk ke sisi pasiva. Kita mulai cari untuk akun-akun yang current liabilities. Bahwa di sini di neraca lajur untuk akun yang masuk dalam kategori current liabilities atau masuk dalam kategori utang ya liabilities itu ada dua. Ada kode 2 di sini ya. Kode akunnya 2. Oke, saya kasih tanda seperti ini. Ini adalah akun-akun yang masuk kategori liability atau utang. Nah, sedangkan di sini untuk liability sendiri itu dibagi dua. Ada current liability, ada long term liability. Nah, kalian perhatikan di sini bahwa yang masuk kategori current liability itu adalah akun-akun yang diawali angka 2, yang digit keduanya adalah angka 1. Berarti yang ini. Nah, inilah akun-akun yang masuk kategori current liability, yaitu mulai dari akun payable sampai dengan PPN income. Kita masukkan ke sini yang masuk dalam kategori current liability. Lalu kemudian kita ambil saldonya. Kita ambil saldonya. Lihat di sini saldonya itu adalah mulai dari 69 juta sampai dengan 22.770 ini. Kita ambil ini ya, yang ini kita ambil, kita masukkan ke sini sebagai saldo yang masuk dalam kategori akun current liabilities. Kemudian kita jumlahkan, ya, kita letakkan di sebelah kanan. Maka didapatlah total sebesar 119.316.540. Ini adalah total current liabilities. Oke, ini kita kasih tanda penjumlahan ya. Ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, kita masukkan yang masuk dalam kategori long term liabilities. Kita lihat di sini. Ya, di kategori akun 2, ternyata long term liabilities itu hanya ada satu, yaitu Bank Mandiri Loan. Ya, Bank Mandiri Loan ini adalah hanya satu akun yang masuk dalam kategori long term liabilities, yaitu Bank Mandiri Loan. Kita masukkan ke sini. Bank Mandiri Loan, ya seperti ini. Lalu karena di sini yang masuk dalam kategori long term liabilities hanya ada satu akun, yaitu Bank Mandiri Loan, saldonya adalah 285 juta. Maka karena hanya ada satu, kita langsung masukkan kolom kedua di sini. Ya, 285 juta. Oke. Lalu yang terakhir, kita masukkan yang kategori modal atau equity. Nah, catatan buat kalian, untuk equity ini jangan mengambil data yang ada di neraca lajur ini. Ya, tetapi yang benar adalah untuk equity yang ada di laporan neraca,
itu diambil dari laporan perubahan ekuitas yang sebelumnya kita bahas. Di sini di laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal didapat bahwa modal akhirnya itu 396.813.960. Nah, modal akhir inilah yang akan kita masukkan ke ke laporan neraca ini sebagai akun modal ini. Ya, kita masukkan ke sini. Yaitu pasca kapital 31 Desember. Hasilnya atau nilainya saldonya kita ambil dari saldo modal akhir 31 Desember ini yaitu 396 juta. Kita masukkan ke sini. Oke, jadi ingat ya, untuk equity ini jangan mengambil data yang ada di neraca lajur. Ya, jangan mengambil saldo yang ada di neraca lajur ini. Tetapi untuk equity-nya di laporan neraca kita ambil dari laporan perubahan ekuitas yang kalian buat. Kita ambil saldo modal akhirnya. Oke, setelah ketemu untuk total current liabilities, untuk Bank Mandiri Loanya atau long term liability sudah ketemu, dan equity sudah ketemu, ini kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, kita letakkan sebagai total pasifan. Maka jika kalian bisa lihat di sini, total aktiva sama dengan total pasifan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka bisa dibilang untuk laporan perubahan posisi keuangan atau laporan neraca yang kita susun sudah benar. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai pada pembahasan terkait laporan neraca. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara menyusun laporan arus kas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.